Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Majelis hakim yang kami muliakan, ence-ence, tuan-tuan dan puan-puan yang kami banggakan. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2021, terdapat lebih dari 1.340 kelompok etnis dan suku bangsa yang ada di Indonesia, menepati peringkat kedua dunia setelah Papua Nugini, dan memiliki kekayaan bahasa yakni sebanyak 718 bahasa. 273 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Jawanya, Melayunya, Bugis, Batak, Dayak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hal ini janganlah membuat kita senang dan bangga setelah potensi-potensi konflik, ruang-ruang perpecahan bisa muncul seketika, baik di daerah terpencil maupun di perkotaan. Konflik horizontal yang terjadi di Wamena tanggal 23 September 2019 telah mengoyak dan menyayat hati bangsa ini. Tindakan sadis, rasis, dan radikalis menggambarkan betapa tak berharganya nyawa manusia. Ketika anak kecil menyaksikan orang tuanya dibakar hidup-hidup, mereka mendengar jerit tangis dan kata, tolong, tolong, dari orang tuanya yang disiksa. Namun apalah daya, sang anak hanya menatap pilu dengan linangan air mata. Nauzubillahi min dzalik. Dari sudut pandang inilah, izinkanlah kami menyampaikan syarahan syarhil Quran melalui syair berikut ini. Maghrib mengaji, membaca Al-Quran, ridho ilahi yang diharapkan. Izinkan kami menyampaikan syarahan. Semoga hadirin semua jadi terkesan dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Sebagai rujukan syarahan ini, mari kita hayati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Secara eksplisit, Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili menguraikan makna syu'ubah adalah bangsa-bangsa yang berkarakter kemanusiaan. Adapun kalimat wa qabail bermakna Allah menciptakan kalian semua dari satu keturunan, satu jiwa, yaitu Adam dan Hawa. Maka tidak sepantasnya seseorang pun membanggakan nasab atau garis keturunannya, sebab pada esensinya semua manusia adalah setara. Demikian yang termaktub di dalam tafsir Al-Wasit pada juz 3 halaman 489 sampai 492. Sedangkan menurut Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran jilid 10 halaman 421 sampai 422. Dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa kalimat lita'arafu adalah keharmonisan dan saling mengenal agar tidak saling bermusuhan karena perbedaan suku, tidak saling bermusuhan karena perbedaan ras, tidak saling bermusuhan karena perbedaan agama. Struktur sosial yang sedemikian unik ini tak lain adalah mahakarya Allah yang fungsinya lil musyarakati bainas naini fa aksar, saling berteman, berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, saatnya kita bersanding, bukan saling menuding. Saatnya kita mendidik, bukan saling membidik. Saatnya kita membina,
bukan saling menghina. Islam merupakan agama yang damai, yang selalu menghargai keberagaman, menghormati perbedaan, menyayangi kaum yang lemah, dan mengajarkan akhlakul karimah. Terhadap fenomena tersebut, mari kita renungkan firman Allah surah Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, menurut Dr. Hikmat Bashir dalam tafsir Al-Wasit halaman 716 sampai 718 mengungkapkan bahwasannya perdamaian yang disetujui tersebut dengan dasar pertimbangan pemimpin yang berwenang dengan mengacu kepada kemaslahatan yang tidak merugikan umat Islam. Setelah kesepakatan damai terwujud, maka wajib bertawakal dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan terhadap perkara-perkara yang timbul setelahnya. Saudaraku, bersatu kita teguh, bersatu kita runtuh, bersama kita jaya, bertikai kita binasa. Mari kita saling merangkul, bukan saling memukul. Mari kita saling berpacu, bukan saling menipu. Majelis Hakim yang kami muliakan, hadirin yang diberi rahmat, maka kita harus saling memahami dan menghargai kekurangan, kelemahan, dan perbedaan antar masing-masing kelompok dan etnis, bukan menyulut pertikaian, permusuhan, rasisme, dan radikalisme. Akan tetapi, hendaknya perbedaan dan kekurangan masing-masing kelompok tersebut dapat menjadi kekuatan dan kekayaan khazanah bangsa dalam bingkai NKRI. Mari kita bersatu padu mencintai tanah air kita, mencintai Indonesia, karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu tanah air kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, dari uraian demi uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan yang pertama, Islam menghargai perbedaan suku, etnis, ras, dan agama dalam bingkai kebersamaan dan persaudaraan. Yang kedua, Islam mengajarkan perdamaian dan persatuan sehingga tidak terjadi konflik horizontal yang dapat merugikan antar pihak, terutama antar sesama umat beragama. Wallahul muwaffiq ila